keakraban, ada suasana saling menghormati, ada suasana saling membela dan menguatkan, ada suasana saling memperjuangkan, ada suasana senasib sepenanggungan yang kemudian harus dalam tanda kutip disikapi bersama untuk menghadirkan solusi. Dan itulah Al-Islam. Dan itulah yang sekarang ini menjadi semakin penting untuk kita maknai. Karena memang dalam konteks yang sekarang saja, seperti yang tadi telah disampaikan juga oleh Ustaz Jifatul Semiring, kita sesungguhnya sangat layak untuk waspada dan prihatin. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam sungguh amat sangat layak membuat kita sangat-sangat prihatin. Mana lagi kawasan umat Islam yang tidak diobok-obok. Beragam pusat peradaban Islam sekarang ini terhancurkan. Kalau dulu dimulai dengan Irak dengan Daulah Abbasiyahnya, sekarang Irak hampir setiap hari yang kita dengar, kita baca di running text, bom bunuh diri, masjid yang hancur, pasar yang hancur, kantor kepolisian yang terkena bom, begitu seterusnya tiap minggu. Mesir yang juga menjadi pusat peradaban, bahkan Al-Azhar pun diserang dan mahasiswinya diseret-seret, dipukuli. Berapa mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menjadi korban dan meninggal, mudah-mudahan menjadi syuhada insyaallah. Syria dengan Daulah Umayyahnya, juga bahkan Menara Al-Baydha itu juga sudah runtuh. Setiap hari yang juga kita dengar adalah lagi-lagi serangan yang menghancurkan masjid, yang menghancurkan masyarakat sipil, yang menimbulkan anak-anak yang menjadi korban, jutaan yang menjadi pengungsi. Dan bahkan sekarang karena begitu luar biasa dinginnya di kawasan sana, bahkan ada pejuang yang meninggal beku kedinginan. Karena memang dahsyat sekali. Kondisi yang terus-menerus dan sekarang dikembangkan ke tempat-tempat yang lainnya. Tentu saja sekali lagi dalam posisi semacam ini yang sangat layak adalah kembali mengokohkan tentang akidah atau ideologi tentang ukhuwah itu. Negara-negara Teluk mudah-mudahan tidak menjadi problema dan amal, tidak menjadi yang diobok-obok berikutnya. Tapi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kondisi yang kemudian sekarang ini menghadirkan pelemahan-pelemahan semacam ini ternyata adalah kondisi yang dalam tanda kutip selesainya entah bagaimana dan entah kapan. Dan apalagi sebentar lagi kita akan segera memasuki beragam kondisi yang sudah ditandatangani, yang kita memang tidak pernah ikut tanda tangan tapi pasti akan terkena dampaknya. 2015 akan terjadi apa yang disebut sebagai realisasi dari Traktat ASEAN. Pada saat itu, maka antar negara-negara ASEAN ini seolah-olah tidak ada lagi batas. Semuanya bisa saling masuk, termasuk orangnya, termasuk barangnya. Dan tahun yang lalu ketika saya diundang untuk suatu konferensi internasional tentang agama dan perdamaian di Bangkok, Duta Besar Indonesia di Bangkok mengajak saya bicara dan ngobrol, dan dia mengatakan, Pak Hidayat, ada fenomena sekarang ini. Anak-anak mahasiswa atau pencalon pengusaha atau pengusaha-pengusaha muda di Thailand, mereka rajin belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Karena mereka merasa ternyata tidak cukup hanya membanjiri Indonesia dengan ayam Bangkok, dengan durian Bangkok. Mereka akan banjir Indonesia juga dengan orang-orang dari Bangkok. Tapi dalam konteks yang memang dimungkinkan ketika kemudian sekarang ini kita akan segera memasuki era perdagangan bebas dan era masyarakat ASEAN.
Mereka tahu Indonesia ini ada pasar yang sangat besar. Mereka tahu Indonesia ini adalah sumber dan potensi bekerja yang luar biasa. Kalau antum tahu bahwa kita ini seolah-olah bangga, mohon maaf, banyak tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Sesungguhnya tidak bangga, kita sakit sesungguhnya. Tapi mungkin antum tidak sadar atau kurang paham ketika kemudian justru masyarakat asing lebih suka bekerja di Indonesia. Baik itu yang dari Korea, yang dari Filipina, dari Thailand. Mengapa mereka suka? Karena gaji mereka di Indonesia ini sangat mahal dan tetap dibayar. Sekali lagi, karena Indonesia kita ini memang sebuah negara yang begitu luar biasa kaya rayanya, potensi ini sangat dimengerti oleh masyarakat asing itu, dan kemudian mereka menyongsong, baik terkait dengan ASEAN maupun juga terkait dengan perdagangan bebas, perdagangan global, akan segera kemudian semuanya akan dibuka. Orang-orang Thailand sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Orang-orang Indonesia mulai belajar bahasa apa? Hanya bahasa burung malah yang belajarnya. Setiap hari hanya sibuk dengan Twitter, dan kemudian merasa semuanya sudah selesai. Mengapa mereka mempelajari bahasa? Karena memang tidak bisa dipungkiri betul bahwa beberapa bangsa besar menjadi besar bukan karena menguasai bahasa asing. Kalau antum pergi ke Korea, ya sebagian besar orang Korea tidak belajar bahasa, tidak menggunakan bahasa Inggris. Kalau antum pergi ke China, sebagian besar mereka tidak juga menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga kalau kita ke Jepang, bahkan tulisannya ya tulisan China, tulisan kanji Jepang maupun juga tulisan Korea. Kalau antum pergi ke Turki, sebagian besarnya juga tidak ngomong bahasa Inggris. Bahasa Turki yang mereka pergunakan. Tapi bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang maju. Demikian juga kalau kita ke Iran. Demikian juga kalau kita ke Saudi Arabia. Mereka menggunakan hanya umumnya bahasa Arab. Demikian juga kalau kita pergi ke Prancis, ke Jerman, mereka hanya juga mempergunakan bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Betul bahwa dengan latar budaya mereka yang luar biasa kuat dan dengan kompetensi mereka yang luar biasa tinggi, mereka tidak memerlukan bahasa-bahasa yang asing untuk kemudian mengkomunikasikan dan berkompetisi di tingkat global. Tapi apakah kita mempunyai kompetensi yang tinggi itu? Apakah kita mampu menghadirkan keyakinan itu pada dunia internasional? Sesuatu yang menjadi harapan sesungguhnya. Baik dalam dikaitkan dengan masalah demokratisasi maupun moderasi. Masyarakat global sesungguhnya sangat berharap dari peran Indonesia. Tapi harapan itu sungguh luar biasa. Tapi seringkali kita sering gagu untuk menyuarakannya. Salah satu di antaranya adalah kadang-kadang karena kemampuan berkomunikasi kita yang tidak amat sangat baik. Nah, ikhwan sekalian, yang saya katakan dengan pendekatan ini adalah bahwa sekali lagi kemanusiaan daripada Islam dan sekaligus contoh daripada Rasulullah SAW amat sangat korelatif dan amat sangat wajar untuk kita hadirkan untuk meneropong hari-hari kita ke depan, tahun-tahun kita ke depan. Ada tahun baru atau tidak ada tahun baru, berapapun juga tahunnya, perintah Al-Quran juga sudah amat sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghadin. Ghadin adalah ungkapan bahasa Arab yang mempergunakan sighah nakirah. Kalau ma'rifahnya al-ghadu. Nah, ini ghadin. Itu kalau mempergunakan pendekatan gramatika bahasa Arab, nahwu, itu menandakan bahwa ghadin di situ artinya adalah seumum-umumnya ghad, besok hari. Besok hari bisa artinya adalah besok hari yang memang adalah hari berikutnya, bisa besok artinya adalah minggu depan, bisa besok artinya adalah tahun depan, bisa besok yang artinya adalah kehidupan di waktu yang akan datang. Karenanya perintah untuk mempersiapkan diri, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, itu juga berlaku umum. Sama juga keumuman daripada ligodin itu. Jika dengan demikian maka
persiapan kita untuk menyongsong masa depan, baik terkait dengan relasi kita dengan dunia ASEAN maupun relasi kita dengan dunia global, adalah sesungguhnya adalah bagian dari realisasi dari nilai takwa yang tadi telah dijelaskan dengan sangat fasih oleh Ustaz Sifatus Sembiring. Dan memang kalau dalam guyonannya, karena di Indonesia ini terlalu banyak hal yang dijadikan guyonan begitu, karena terlalu rutin dan karena terlalu menjadi seolah-olah dia hanya sekedar pemanis sumpah jabatan dan bahkan pakai kitab suci yang ditaruh di atas kepala. Karena taruhnya di atas kepala, maka sehabis disumpah ya disumpah-sumpahin. Karena banyak perilaku yang tidak sesuai dengan isi daripada kitab suci itu. Takwa pun kadang-kadang kemudian dipelesetkan. Jangan-jangan takwa itu yang difahami oleh mereka yang disumpahi adalah bukan takwa seperti diterangkan. Jangan-jangan takwa itu hanya sekedar baju, sehingga disebut bajunya baju takwa. Malah kalau di Kediri lebih parah lagi, tahu takwa. Jadi kalau antum ke Kediri nanti oleh-olehnya tahu, oleh-olehnya takwa, tapi itu adalah tahu saja. Kalau dalam konteks berkeluarga, takwa katanya takut sama mertua. Malah ada lagi, takwa takut sama yang tua katanya. Semua itu bisa terjadi karena sekali lagi perilaku beragama kita seringkali kemudian dalam konteks yang manusiawi maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah seringkali tidak berada dalam konteks ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighadin. Apa yang kita persiapkan untuk esok hari? Esok hari akan ada yang disebut sebagai tahun yang berubah. Esok hari ada yang disebut sebagai ASEAN akan segera menjadi komunitas yang menyatu. Esok hari bahkan dunia pun akan semakin menyatu. Jangan sampai ternyata kemudian kita terkaget-kaget. Seperti terkaget-kagetnya banyak kebijakan yang sekarang ini diambil. Besok BPJS sudah harus dilaksanakan. Tapi apa antum sudah pernah mendengar tentang penjelasan BPJS itu apa? Juga sekaligus tentang bagaimana antum misalnya mendaftarnya kemana?